Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ngevlog lagi guys. Setelah sekian lama gua nggak ngevlog lagi ya. Aduh, emang ada-ada aja ya. Niatnya udah mau sering ngevlog, tiba-tiba gue dapat hadiah. Nih hadiahnya nih. Kaki gue fracture. Aduh, ampun dah. Jadi gue sekarang harus pakai ginian. Dan setelah 2 bulan akhirnya gue bisa jalan-jalan lagi guys. Dan akhirnya setelah PSBB-nya agak lebih dilonggarin, kita bisa ke GBK lagi guys. Jadi hari ini gue mau ngevlog cara dua mobil ini. Sebenarnya gajah-gajah ini udah pernah ada di vlog gue ya guys ya. Jadi hari ini gue mau ngevlog tentang dia lah yang pasti ya. Ini gue nggak sengaja ketemu sama si gajah satu ini ya. Jadi hari ini gue mau ngevlog tentang Land Cruiser yang biasa gue pakai ini. Selama 1 tahun udah gue pakai. Kayak gimana kondisinya sekarang ya. Banyak juga yang ngasih tahu ke gue kalau misalkan pakai stiker yang kayak model latex itu yang di spray itu gampang letek. Nah, kita lihat nih setelah 1 tahun pemakaian kayak gimana ya. Jadi ini bukan di ini guys, bukan di Scotland kayak biasa. Ini di spray gitu modelannya nih. Ini lihat nih. Jadi setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun, mulai boncel-boncel, bener kata kalian guys. Kalian banyak yang ngomong ya, nanti baik boncel-boncel bang kalau misalkan pakai yang model spray ya. Ini sudah mulai terlihat, apalagi yang ini nih guys. Aduh ya tuh. Jadi dia modelannya kayak gini guys. Gue kepek sedikit ya tuh latex gitu modelannya. Jadi ini udah mulai kekopek ya. Apalagi di bagian baut-bautnya, padahal bautnya nggak pernah gue buka nih ya. Cuman udah mulai pada ngelopek-ngelopek tuh. Kalian bisa lihat ya. Lihat di bagian sana. Buat kalian yang mau pakai stiker yang spray, itu sih kurang lebihnya ya. Kalau ini masih agak mendingan, tapi tuh kalian lihat di bagian lipsnya sudah mulai kelihatan kan, banyak yang boncel-boncel. Nih lihat nih. Ini kelihatan banget nih di daerah bautnya mulai pada ngangkat ya. Padahal gue nggak pernah bongkar sama sekali nih guys. Gue nggak pernah copot velg atau ganti velg buat Land Cruiser yang ini ya. Jadi ya begitulah guys kurang lebihnya. Di bulan ke-8 sampai bulan ke-10 dia baru mulai boncel. Jadi buat kalian yang mau stiker spray itu, perhatiin itu kan nggak murah juga ya. Jadi kalau misalkan kalian mikir mau spray plastik ini, bukan plastik, namanya latex gitu ya, kayak bahan-bahan vinyl gitulah, nggak tahu ya itu bilangnya bahan apa. Itu yang harus diperhatikan ya. Ya paling itu aja guys yang mau gue kasih lihat. Sama yang ini kebetulan kalau yang bagian door handle gini sama bagian trim ini kan emang stiker yang biasa nih, stiker yang model kayak stiker kita Scotland biasa. Ini sih masih oke ya, nggak ada yang letek juga ya, masih oke overall. Cuman yang di bagian pintu memang karena gue kesenggol nih guys. Karena ini kesenggol pas lagi buka di basement gitu, biasa rapat, jadi ini udah mulai agak ngeletek, tinggal diganti aja. Oh ya, ini mestinya ya yang bagian velg ini juga tinggal ganti aja sih guys ya. Kalau misalkan gua ngeliat di iklannya tinggal dikletek, nanti tinggal di spray lagi atau kembali ke warna silver nih gitu. Cuman nggak tahu menurut kalian better mana, gua ganti warna silver atau tetap di hitam? Kalau silver ya kurang lebih begini, tapi kalau yang ini udah pakai Forgiato. Cuman seenggaknya beginilah tampilannya. Mendingan gimana guys kalau menurut kalian? Pakai silver ya atau hitam? Gimana? Coba komen ya di bawah. Menurut kalian mendingan mana? Hitam kayak gitu, all black kayak setup kita sekarang, atau dimasukin warna standarnya kurang lebihnya nanti begini walaupun nggak pakai velg Forgiato begini ya. Cuman menurut kalian mending yang mana nih ya? Coba komen. Ini sangar sih ya pakai velg 24, cuman profile itu jadi tipis. Gue tau banget pakai ban tipis tuh nggak senyaman pakai ban gendut gitu. Cuman emang oke banget nih mobil, ampun deh. Gila. Lagi ada 2 gini. Nggak sengaja nih ketemu nih. Oh iya, buat kalian yang nanya perawatan apa aja yang udah gue lakuin sama di mobil, secara ini mobil baru ya 2019 ini nggak pernah ada ganti apa-apa ya, kecuali ganti oli ya sama filter oli biasa lah ya. Nggak ada airsus apa segala macam failure gitu, nggak ada yang masalah. Sama paling gue pernah masalah di AC, jadi AC-nya tuh sempat nggak bisa dimatiin, cuman tuh di reset udah bener lagi. Itu aja sih paling kalau kalian nanya PR-nya apa secara mobil baru ya, masa ada PR. Ini kan mobil Jepang, bukan mobil Eropa-Eropaan aneh ya. Kalau yang ini ya punya
bro gue ini juga nggak pernah ada masalah nih guys. Ini ZX tahun 2010 kalau nggak salah padahal ya. Walaupun udah di facelift begini, ini nggak pernah ada masalah apa-apa nih guys. Jadi bahkan AirSUS segala macam nggak pernah ada masalah. Overheat nggak pernah ya. Buat V8 bensin loh, ini bensin, yang ini diesel ya. Ingat loh, ini bensin aja nggak pernah ada overheat, nggak pernah ada masalah di Indonesia. Sering dipakai touring ya, sampai ke Surabaya segala macam ya. Ini nggak pernah ada masalah nih guys. Jadi kalau kalian nanya Land Cruiser rusaknya apa, yang buat Land Cruiser 200 ini nggak ada sih guys. Rusaknya paling pajaknya doang mahal. Sama bensinnya boros kalau yang ini nih, karena bensin ya ininya konsumsinya. Kalau itu kan pakai diesel, pakai Dex ya nggak gitu boros-boros amat lah. Aduh, akhirnya kita masuk juga guys ke dalam. Jadi yang pertama kita nyalain adalah AC, panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kasih sedikit lagi penjelasan tentang 1 tahun gue dengan si Land Cruiser ini. Jadi gue kemarin itu sempat touring pakai ini ke Cirebon ya, Cirebon ke Purwakarta ya. Gue sempat road trip gitu, nyobain pakai ini. Sempat juga ke Bandung. Ini mobil overall nice banget, gue suka banget sama mobil ini ya, buat dibawa ke luar kota. Jadi menurut gue larinya sih edan nih mobilnya. Begini banget kalau buat lari tengah ke atasnya itu jago banget, 140 ke atas tuh. Begini pokoknya. Gue pakai buat nyusul-nyusul truk gitu ya. Kalau kita main di luar kota itu enak banget. Cuman karena badannya yang besar dan agak limbung, itu harus agak sedikit adaptasi ya, karena gue biasa pakai mobil yang pendek, pakai mobil yang langsung dibelokin tuh responsif gitu ya. Jadi kayak mobil-mobil sedan ya, kalau sekalinya pakai mobil tinggi ini agak-agak limbung nih guys. Ya mirip-mirip lah sama Range Rover bener deh. Kalau kalian pernah pakai Vogue, ya mirip-mirip deh begitu, cuman nggak semental-mentul Vogue sih. Cuman ini masih oke lah dipakai keluar kota, the best buat yang nyetir. Kalau buat di belakang sih ya, gue bilang sih buat orang-orang yang di atas 175 sih terutama ya, itu pahanya tuh kurang maju joknya, sumpah deh guys. Kalau bisa di custom atau diapain tuh kayaknya lebih mantep tuh, atau diganti yang sekalian gitu ya, yang 2+2 tuh yang kayak di Rusia sih kayaknya lebih ajib tuh kalau buat road trip ya. Makanya kalau gue road trip pakai ini mobil, gue itu lebih prefer untuk make di row yang bagian depan, entah nyetir atau di sampingnya, itu udah paling the best, bantingannya ajib. Untuk konsumsi bahan bakarnya, nah gue nggak tahu perbandingannya berapa banding berapa. Yang pasti dari sini sampai ke mana dari sini sampai ke Cirebon, terus gue balik lagi, itu kurang lebihnya 1,5 tangki ini habis lah. Jadi gue sebelumnya gue udah full tank, dari Jakarta full tank habis, terus Cirebon masih ada, gue jalan-jalan sempat arah ke Kuningan segala macam masih ada, balik gue ngisi lagi sampai Jakarta sisanya setengah. Jadi konsumsi bahan bakarnya masih oke lah buat mobil segede gini dan senyaman ini nyaman banget ya. Seperti kalian tahu, makanya orang-orang banyak banget yang pakai mobil ini buat tempur, tapi tempur yang kelas gitu ya. Aduh. Jadi seru lah pakai Land Cruiser ini. Sebenarnya sih minusnya cuman harga jualnya aja ya, yang mehong, sumpah jujur aja. Emang di review-review di Amerika pun juga gue sempat ngeliat Land Cruiser 200 tuh banyak yang bilang overpriced ya sebenarnya. Dengan teknologi yang kita dapetin di sini, bisa dibilang kan ini mobil tua ya. Kayak gue pernah bilang, ini dari tahun 2008 tuh 2007 akhir tuh udah begini guys sebenarnya. Jadi rasanya tuh masih kayak mobil tua, nggak kayak mobil yang all new gitu loh. Nah nih guys, pas banget nih di video ini, ngambek lagi. Coba masuk lihat-lihat dari samping yuk. Coba masuk dari samping. Ntar gue nyalain biar kalian bisa ngeliat dengan jelas. Gue masuk ke climate ya. Ini kan nyala nih, nggak mau off nih guys. Tuh. Lihat, gue udah pencet off button, mesinnya nih dia plek, mati semua nih fan-nya. Tapi nggak mau. Coba ya, kita auto off. Nggak mau juga, tetap satu. Gue nggak tahu sih, karena waktu itu bisa dimatiin. Nah ini dia nih, gue bilang selama 1 tahun paling yang agak aneh ini doang sih. Jadi kalau lagi berhenti,
kalian mau matiin AC aja gitu kedinginan, nggak bisa. Kita matiin aja langsung ya. Let's go. Kunci sudah turun. Kunci. Jadi seperti itulah vlog kita hari ini guys. Ngebahas 1 tahun sama doi. Orang banyak yang bilang kenapa plat nomornya selalu blank. Enggak, sebenarnya nggak blank. Ada kok plat nomornya, cuman buat kebutuhan syuting aja digini-giniin ya. Jadi buat kalian juga yang kepo, kemarin bilang Harley lagi dong bang. Gua jual road glide, bukan berarti gua nggak main Harley lagi guys. Sini, yuk. Ini dia nih penggantinya road glide nih. Nanti kita bikinin videonya khusus satu tentang dia. Nih kalian lihat nih guys. Ada Will Davidson ya nih tanda tangannya. Jadi buat kalian yang nanya, Harley lagi dong, Harley lagi ya. Udah nggak ada suara Harley, udah nggak ada suara Fitwin. Sorry to say brother. Ini masih Harley, tenang masih Harley. Ini kalau dibuka masih Harley kok. Bukan Harlem yang Harley-Harleyan. Bentuknya Fitwin tapi sebenarnya suaranya bukan Harley. Bukan, oke? Jadi stay tune terus di channel RG700. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua RG700_motovlog ya. Jangan lupa di follow. Itu gue biasanya ada updatean mainan lucu ya. Tungguin aja ya. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Gue RG700 cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.